Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inas Nur Kosmaini, seorang mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch ketiga dari UIN Salatiga, Universitas Islam Negeri Salatiga. Dengan program studi Pendidikan Agama Islam, saya mengajar di SMK Negeri 2 Purbalingga yang berlokasi di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN PPG Transformasi tahun 2025 yang berupa praktik pembelajaran dengan topik Syu'abul Iman, materi kelas 1 semester 1 dengan model pembelajaran yaitu problem based learning. Semoga kegiatan kali ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi peserta didik serta menjadi bagian dari peningkatan profesionalisme saya sebagai seorang guru pendidik. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran PAI. Pelajaran PAI. Hari ini adalah hari yang mudah-mudahan Allah berkahi untuk kita semuanya. Sudah berdoa belum? Belum. Ketua kelas pimpin doa. Siap, gerak. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa selesai. Ya. Kelas 10 TO1. Yang nggak berangkat tadi siapa? Elsa kenapa? Izin. Terus ya, yang selanjutnya adalah kita akan masuk ke pembelajaran. Pembelajaran hari ini terkait dengan materi Syu'abul Iman. Ada yang pernah dengar apa itu Syu'abul Iman? Artinya cabang-cabang keimanan, Pak. Siapa namanya? Lentera seperti Coba diulangi, apa Syu'abul Iman? cabang-cabang keimanan. Iya, betul. Syu'abul Iman adalah cabang-cabang keimanan. Ulangi, Syu'abul Iman adalah cabang-cabang keimanan. Cabang-cabang keimanan namanya Syu'abul Iman. Hari ini kita akan belajar terkait dengan apa itu Syu'abul Iman, apa itu cabang-cabang daripada keimanan yang bertujuan adalah setelah kita belajar, kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolahan maupun nanti di rumah atau dimanapun kita berada. Jadi kita bisa mempraktikkan keimanan dalam perbuatan. Gitu ya, bisa dipahami? Nah, yang selanjutnya adalah kita bisa lihat untuk tujuan pembelajaran pada hari ini. Saya minta tolong sama yang Adam, mana Adam? Berdiri coba Mas. Bisa minta tolong dibacakan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran menganalisis makna Syu'abul Iman, pengertian, dalil, macam dan manfaatnya. 2. Mempresentasikan makna Syu'abul Iman. 3. Meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya. 4. Membiasakan sikap disiplin, jujur, dan tanggung jawab yang merupakan cabang iman dalam kehidupan. Sudah? Ya, terima kasih. Silahkan boleh duduk kembali. Nah, yang selanjutnya kita saksikan sebuah video ya. Ini durasinya kurang lebih 1 menit terkait dengan motivasi diri. Sebagai seorang muslim, seorang yang beriman, dalam kehidupan sehari-hari kita perlu mencontoh ini. Silahkan disaksikan.
Ya, hanya seperti itu videonya. Jadi barang siapa yang mengangkat batu, mengambil batu dari sejalan, maka dia dicatat sebagai amal kebaikan. Jadi kalau kalian nanti dalam kehidupan sehari-hari harus bisa mempraktikkan ini. Barang sekecil apapun itu adalah suatu kebaikan. Nah, yang selanjutnya sebelum kita memasuki ke materi yang akan kita bahas, ya. Nah, sekarang ada ice breaking dulu sebelum kita masuk ke dalam materi. Tepuk iman. Iman. Ulangi. Tepuk iman. Iman. Tepuk iman. Iman. Cabang apa? Hati. Lisan. Perbuatan. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, yang selanjutnya adalah ada sebuah pertanyaan untuk kalian semuanya sebelum kita memulai pembelajaran. Mengapa seseorang yang mengaku beriman tetapi tidak menepati janji dianggap imannya belum sempurna? Ya? Karena menepati janji termasuk tanda orang beriman. Ya, betul. Karena menepati janji adalah bagian daripada orang yang beriman. Kalau dia tidak menepati janji, maka imannya dipertanyakan. Nah, kemudian kita akan melihat sebuah video orientasi, ya, sebuah video orientasi masalah yang akan menjadi bahan diskusi kalian. Jadi silahkan saksikan, ini videonya ada sekitar 2 menit. Ya, tolong saksikan dengan seksama, nanti di dalamnya ada kaitannya dengan yang tidak menepati janji atau kabar bohong atau hoaks itu seperti apa. Orientasi masalah, mengapa iman harus terlibat dalam perilaku? Assalamualaikum. Banyak orang mengaku beriman, tetapi apakah iman hanya cukup di hati dan ucapan? Nah, kira-kira setelah nonton video ini ada yang bisa nggak menyampaikan tentang isi atau rasanya kalian setelah menonton video ini? Ya, silahkan. Ternyata banyak contoh perilaku yang tidak sesuai dengan iman di sekitar kita. Banyak yang tidak sesuai dengan iman perilakunya, ya. Baik kita orang Islam maupun non-Muslim, ya, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Padahal agama kita itu mengajarkan tentang kebaikan. Ternyata masih ada juga orang yang jahat, orang yang tukang tipu, orang yang munafik, bahkan orang yang sampai tega membunuh saudaranya sendiri. Ya, na'udzubillahi min. Nah, yang selanjutnya adalah kita akan membagi kelompok kelas ini menjadi 5 kelompok. Nah, kelompok yang pertama itu nanti fokusnya adalah terkait iman dalam hati, yaitu niat, keyakinan, kesabaran. Yang kedua sama. Nanti kelompok yang ketiga adalah fokusnya di ranah lisan, ucapan yang baik, menjaga lisan, menepati janji. Silahkan disesuaikan kelompoknya. Silahkan dimulai. Buku paketnya mana, coba diangkat salah satu kalau sudah ada materinya. Ya, yang kedua catatan materi. Setiap kelompok sudah saya kasih 1. Ya, kelompok 2 mana? HP-nya udah bawa semua. Udah diinstal aplikasi Canva. Ada Canva-nya, ya. Terserah, atau aplikasi yang lainnya untuk nanti kalian membuat mind mapping. Saya kasih waktu, ya, kalian berdiskusi itu kalian selama 20 menit. Jadi selama 20 menit kalian harus sudah jadi sampai ke mind mapping. Silahkan mulai kalian berdiskusi. Itu identitasnya, ya, dilengkapi dulu sama nama anggotanya. Ya. Identitasnya dilengkapi sama nama anggotanya dulu. Yang nulis fokus nulis. Yang cari jawaban silahkan cari jawaban.
Di buku paket, di materi yang disediakan sudah ada semuanya ya, dalil-dalilnya. Baik aja. Tegar presentasi. Cuma jadi Hati ya. Sudah sampai mana pekerjaannya? baru menemukan satu dalilnya, Pak. Oh, baru satu dalil ya. Iya. Apa hadis atau Qur'annya? Hadis. Hadis, Qur'annya belum. Belum. Yang nyari itu ya bisa nanti dipakai apa itu aplikasi Qur'annya atau di buku paket itu silahkan nanti dicari ya. Dilengkapi ya Mas ya, Mbak. Oke. Ranah apa Mas? Lisan. Sudah sampai mind mapping? 3, 4, 5. Berapa? Belum. Segera ya dikerjakan, nanti itu dipersiapkan matang-matang kemudian dipresentasikan dengan baik. Nanti yang mau presentasi siapa rencananya? Nanti kamu sama? Oh boleh ya. Sudah sampai mana, Pak? Ya tinggal kan habis belajar tentang apa tadi, contohnya apa kan sudah ditulis. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan tugas kelompok dari kelompok 1 tentang iman ranah hati. Pengertian iman ranah hati. Shu'abul iman artinya cabang-cabang iman. Menurut Syekh Muhammad Nawami bin Umar Al-Jawi dalam kitab Qiyamun Tuhayyan ala masyubi mati syubun al-iman. Iman yang terdiri dari 6 pilar. Pertama, saya sebagai sebagian dari kelompok 4 ingin bertanya. Bagaimana caranya menjaga kesabaran saat dimarahi teman? Udah itu pertanyaannya. Bagaimana caranya Menjaga kesabaran saat dimarahi sama teman? Oh ya, itu pertanyaannya. Yaudah silakan duduk. Bagaimana kelompok 1 mau menjawab? Silakan sambil berdiri ya. Kelompoknya dan silakan menjawabnya. Jadi jika kita sedang marah pada teman, itu lebih baik memilih untuk daripada berdiri, terus diperbincangkan secara baik-baik, mungkin seperti bermusyawarah dan menghindari konflik, misal seperti kayak berkelahi atau saling sama. Mungkin itu jawaban saya. Begitu ya jawabannya ya, cukup? Ya, jadi jawabannya itu sudah benar. Yang penting kita harus menahan diri sehingga tidak sampai menimbulkan amarah, sehingga terjadi percekcokan, hujatan, sampai bahkan perkelahian. Jadi banyak-banyakin kesabarannya. Yaitu kelompok 1 ya. Terima kasih untuk kelompok 1 dan yang bertanya serta menjawab. Beri aplaus untuk mereka semua. Silakan kembali ke tempatnya, LKPD-nya dikumpulkan. Iman yang cabangnya ada berapa tadi? Iman cabangnya ada 3, ya kan? Yaitu iman di ranah hati, iman di ranah lisan, dan iman di ranah perbuatan. Kalau di total ada berapa? 77 cabang. Kalau yang hati itu ada 30. Untuk yang lisan ada 7. Kalau untuk yang perbuatan ada 40. Nah, itu semuanya bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah kegiatan penutup anak-anak sekalian. Yang selanjutnya untuk tugas berikutnya itu adalah kalian silahkan rencanakan hasil dari pembelajaran kalian hari ini. Cabang iman mana yang akan kalian praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan
kalian berusaha untuk mempraktikkan, kemudian untuk pertemuan yang akan datang kalian itu menyampaikan hasil prakteknya penerapan cabang iman. Misalkan minggu depan ketika saya tanya, Pak, saya sudah berusaha menolong orang ketika kecelakaan kemarin, Pak, saya kemarin sudah sholat 5 waktu nggak pernah bolong, Pak, saya sudah setiap hari baca Quran, saya setiap hari sudah berdoa dan lain sebagainya. Silahkan itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kegiatan akhirnya ya, kita sekarang akan melakukan refleksi pembelajaran. Setelah kita melakukan pembelajaran, yang pertama, hal baru apa yang kalian pahami tentang cabang iman? Coba berdiri, Mas. Iya, coba berdiri. Bowo ya, coba berdiri. Apa yang telah kalian pelajari? Cabang iman itu harus tampak di dalam ucapan dan perbuatan. Selanjutnya adalah refleksi yang kedua. Adalah apakah pembagian tugas ini berjalan dengan baik? Ya, tugas terbagi dan semua ikut berperan. Ya, terima kasih untuk semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, ini adalah refleksi yang saya beri pertanyaan. Yang selanjutnya, ada nggak dari kalian yang punya inisiatif untuk memberikan refleksi pribadi kalian setelah melakukan pembelajaran ini? Kalau ada, coba silahkan kalian itu berdiri dan sampaikan refleksi dirinya itu apa. Silahkan. Kamu coba berdiri, Mas, dan sampaikan dengan suara yang lantang. Saya sudah mencoba untuk menjaga lisan saya, Pak. Dan saya kedepannya akan menepati janji saya. Sudah menjaga lisan ya, dan sudah akan segera terus melaksanakan jaga lisan itu ya, dengan cara menepati janji ya. Tidak berbohong, tidak membuat berita hoax ya. Oh gitu. Ya udah, terima kasih untuk Lentera. Nah, jadi anak-anak sekalian, itulah pembelajaran hari ini terkait dengan cabang-cabang iman. Apa yang telah kalian baca, apa yang telah kalian simak dan tonton, apa yang telah kalian diskusikan bersama, itu adalah kaitannya dengan apa yang ada di dalam hati kalian semuanya. Tidak akan berguna kalau itu tidak diamalkan. Jadi, kalau kalian hari ini menganggap kegiatan pembelajaran hari ini itu tidaklah penting, dan kalian lebih hanya sekedar formalitas di dalam pembelajaran hari ini, maka kalian akan mendapatkan pembelajaran yang sia-sia. Jadi buat apa kalian pergi ke sekolah kalau tujuannya belajar tapi nggak mendapatkan pembelajaran? Maka dari itu, jadikanlah hal ini sesuatu yang baik untuk diri kalian semuanya. Ya, bisa dimengerti hari ini? Nah, kalau bisa, jangan lupa ya, senantiasa diamalkan itu. Jaga diri, jaga hati, dan jaga amal perbuatan. Kalau kalian punya cinta, ingat cinta itu punya Tuhan, harus disandingkan dengan Tuhan. Jangan sampai cinta itu membuat kalian terjerumus kepada perbuatan yang dinamakan dengan zina. Sekian dari saya ya. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kalian mendapatkan hikmah yang baik hari ini. Dan tidak lupa minggu depan ya, yang belum maju setoran, minggu depan pembelajarannya di masjid ya. Ya udah. Buku tulisnya masih ya, belum saya nilai ya. Ya. Jadi untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.